Belajarlah memiliki tujuan di dalam setiap jalan kehidupan agar engkau mengetahui solusi dari setiap ujian yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Mengetahui kepribadian itu adalah salah satu langkah untuk berhasil mengatur uang. Karena nggak semua metode cocok untuk kepribadian diri kita sendiri nih. Sebagai contoh, orang yang biasanya seneng banget scrolling untuk promo-promo weekend, terus seneng banget jalan-jalan di setiap minggu. Kalau memakai metode anggaran bulanan itu pastinya akan sulit untuk taat tepat waktu nih teman-teman. Karena jiwanya traveler senang banget jalan-jalan di setiap minggu, ujung-ujungnya tuh bakalan bingung ketika cuma memakai satu hari untuk belanja bulanan. Nah, kalau kamu ngerasa kayak gitu nih, yang sering banget kebablasan padahal waktu belanja bulanan udah dicatat gitu terus waktu belanja bulanan kayak cuma ngambil yang penting-penting aja. Nah, kalau masih sering kebablasan meskipun udah sedetail itu, siapa tahu metode karet gelang ini cocok buat kamu yang jiwanya traveler, yang pengen jalan-jalan di setiap minggu tapi tetap membeli semuanya itu bentuknya kebutuhan bukan keinginan. Nah, langsung aja yuk kita kenalan sama metode karet gelang. Sebelumnya metode ini udah Bun Ai pernah share sih di video tahun 2020. Cuma karena banyak banget yang masih bingung, Bun Ai ini yang dikaretin langsung dari sisa gaji atau gimana sih? Nah, kita bahas di hari ini ya. Tapi balik lagi nih teman-teman, metode ini belum tentu juga cocok buat kamu yang berjiwa melankolis. Kenapa? Karena biasanya kalau jiwa melankolis nih, kalau masih ada uang banyak terus ada yang minjem, padahal dia tahu nih yang minjem bakal gak ngebalikin. Nah, si jiwa melankolis ini itu bakalan langsung ngasih uangnya sih dengan pikiran gak enak soalnya kalau gak dibantu. Nah, jadi silahkan kenali dulu untuk kepribadiannya masing-masing supaya nih mengatur uang tuh menjadi hal yang menyenangkan, bukan menjadi beban. Karena kalau kita ngatur uang tuh udah jadi beban, sekalinya gagal bakalan kayak nyerah gitu. Tapi kalau udah jadi sesuatu yang menyenangkan, membangun kebiasaan, meskipun jatuh berulang, kita bakal langsung bangkit karena ini adalah kesenangan kita. Nah, langsung aja yuk kita kenalan. Metode karet gelang sendiri adalah metode di mana teman-teman yang bergaji bulanan tapi seolah-olah memiliki gaji mingguan. Nah, dampaknya apa nih secara psikologi? Nah, bagi teman-teman yang sering kebablasan akan ngerasa kan biasanya nih udah gagal di 1 minggu, kayak pengen ngebenerin budgetingnya nanti aja deh, nunggu bulan depan lagi. Nah, kalau pakai metode ini teman-teman akan ngerasa ngebenerin budgetingnya tuh nggak usah nunggu gajian bulan depan. Nah, secara psikologinya, teman-teman yang ngerasa kebablasan pada minggu pertama contohnya, langsung terbangun semangatnya di minggu kedua karena ngerasa oke, baru gajian lagi, minggu pertama gagal, nggak apa-apa, minggu kedua kita bakal coba lagi dengan semangat yang baru dan pastinya insya Allah akan jauh lebih baik lagi dari minggu pertama. Cuma metode ini menjadikan kita berfokus pada prioritas di setiap minggu. Pastinya bersiap-siap nih untuk tim yang suka belanja bulanan. Pada metode karet gelang ini, belanja bulanan akan dihapuskan menjadi belanja mingguan. Nah, teman-teman silakan sesuaikan dengan kondisi di rumah juga. Kalau ternyata nih dengan metode ini malah aku jadi boros Bun Ai karena anak-anak jajannya nggak kekontrol. Nah, nanti Bun Ai bikinin video juga tentang bagaimana sih cara mensonding anak untuk mengkontrol jajannya sesuai dengan anggaran yang udah kita buat ya teman-teman. Nah, balik lagi nih, untuk metode karet gelang sendiri banyak banget kan yang tanya, Bun Ai ketika dapat gaji langsung dibagi 5? Enggak ya, ini kita kurangi dulu untuk kewajiban. Jadi metode karet gelang ini khusus untuk pengeluaran yang nggak menentu teman-teman. Jadi kayak untuk pengeluaran yang masih bisa dinegosiasi. Nah, ini sebagai contoh aja, langsung kita pakai angka ya. Jadi contoh penghasilan teman-teman nih 5 juta rupiah, kurangi dulu untuk kewajiban setiap bulannya. Contoh cicilan rumah, listrik yang prabayar ya. Kalau token itu bisa masuk ke prioritas minggu, boleh. Karena kan kalau token kita bisa irit-irit. Kalau kira-kira wah ini udah mau over budget nih, kita bisa langsung kurangi untuk pemakaian listrik ya. Tapi kalau untuk prabayar, teman-teman udah bisa tahu nih kira-kira setiap bulan bayarnya rate-nya antara 500 sampai 600. Nah, berarti pisahkan dulu. Nah, kalau untuk SPP anak juga tahu kan kewajiban setiap bulan.
seperti wifi. Nah, khusus dana tak terduga juga dipisahkan di awal, jangan masuk ke prioritas setiap minggu. Apalagi yang teman-teman ngerasa dana tak terduganya tuh sering banget keluar dan over budget, bisa dibesarkan dulu di awal. Jadi kayak setiap bulan tuh ada aja patungan, sumbangan. Nah, kadang-kadang hal kecil kayak gitu tuh yang bikin anggaran bablas, bener gak? Kalau bener ngerasa kayak gitu boleh tulis-tulis di kolom komentar. Jujur sih, ya emang kondangan, terus patungan yang dadakan-dadakan kayak gitu tuh kadang kita bingung kan mau ngambil anggaran dari mana. Nah, kalau ngerasa kayak Bun Ai pribadi nih, dana tak terduganya memang Bun Ai besarkan di awal. Karena jujur aja ya, Bun Ai pribadi untuk dana tak terduga kadang-kadang tuh gede banget. Gak diprediksi, gak ngerti, tau-taunya ada aja, baik servis motor lah, tiba-tiba ada kondangan, ada sumbangan di sekolah, seperti itu. Nah, jadi yang ngerasa sama pengalamannya kayak Bun Ai, bisa besarkan dulu dana tak terduganya di awal setelah gajian. Terus nabungnya gimana Bun Ai? Ini adalah saran Bun Ai sebagai ibu rumah tangga, bukan pakar keuangan. Jadi mohon maaf kalau agak sedikit berbeda ya. Kalau saran dari Bun Ai pribadi, bagi teman-teman yang budgeting pemula, itu boleh kok nabungnya di akhir dulu. Kenapa? Karena melatih dulu nih kita untuk taat sama anggaran. Kalau kita udah terbiasa taat sama anggaran, baru mulai lagi step by step kita membuat anggaran untuk menabung. Jangan misalnya kita nabung dulu di awal, sementara sama anggaran aja tuh kita masih morat-marit. Ujung-ujungnya tabungan bakal keambil lagi untuk memenuhi kekurangan di setiap bulan. Ya sebenarnya nggak masalah juga, asal yang diambil tabungan sendiri kan, bukan tabungan Bun Ai. Apalagi tabungannya Marimar sama Esperanza, wah pasti dimarahin tuh ya sama Sergio. Bercanda ya teman-teman. Jadi gitu, teman-teman pisahin dulu nih untuk kewajiban apa aja. Nah setelah itu dibagi untuk 5 minggu. Misalnya contoh tadi ya 5 juta untuk kewajibannya 2.500.000. Berarti sisanya 2.500.000 dibagi 5 minggu. Kenapa 5 minggu? Bukan 4 minggu. Karena yang pertama, Bunda selalu bilang dalam 1 bulan itu tidak pernah 4 minggu, kecuali bulan Februari, yaitu 4 minggu lebih 2 hari, lebih 3 hari. Nah 3 harinya ini kan juga tetap aja kita butuh kos untuk bertahan hidup ya, butuh biaya lah gitu. Nah kalau dibagi 4 minggu, menurut Bun Ai pribadi terlalu ngepas. Nah, pembagian di 5 minggu ini juga berfungsi kalau pak suami ya meskipun gak kita inginkan gitu ya, telat gajian atau misalnya ada salah nih di salah satu week dimana kita ternyata mager di minggu tersebut, pengen rebahan atau mungkin salah satu anggota keluarga sakit sehingga kita gak bisa melakukan aktivitas sesuai dengan rencana. Makanya kita siapkan 5 minggu untuk mengcover di minggu-minggu tersebut. Kalau ternyata berjualan mulus sesuai rencana, minggu terakhir ini bisa loh kita masukin jadi tabungan. Gak ada salahnya kan? Nah setidaknya kita memanipulasi alam bawah sadar bahwa budget kita di setiap minggu cuma 500.000. Dibanding kita bagi 4, kita ngerasa budget di setiap minggunya ada 600.000. Salah di salah satu minggu, nanti bakalan keder nih. Waduh aku ngambil anggaran yang mana ya? Kayak gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami nih penjelasannya Bun Ai. Nah 500.000-nya ini cara untuk membuat prioritasnya seperti apa? Kita lanjutkan nanti. Sebelumnya kita mau sapa-sapa dulu ya. Ada Tangga di Atas Menara, halo Purbalingga dan juga Jepara. Bikin ketan pakai santan kara, halo Magetan dan juga Madura. Wow, saya semua di sana ya. Bulan Syakban waktunya bermaafan, halo Pekalongan dan juga Medan. Anak nangis jangan ditabok, halo Ciamis dan juga Lombok. Dan seluruh teman-teman yang senantiasa mendukung channel sederhana ini, like, komen positif, subscribe, terima kasih ya. Mohon maaf banget belakangan ini Bun Ai belum bisa konsisten untuk upload video karena ada salah satu prioritas Bun Ai di tahun 2022 ini yang insya Allah harus kelar setelah lebaran. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan diberikan kelancaran, amin. Dan teman-teman juga Bun Ai selalu mendoakan yang mendukung channel keluarga Bun Ai ya, like, komen positif, subscribe, selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam urusan, dan diberikan kebahagiaan dimanapun teman-teman berada. Bagi kamu yang baru ngeklik video ini, ayo langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga gak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Oke, langsung nih ke poin terakhir. Gimana sih caranya kita membuat prioritasnya di setiap minggu? Yang pertama, menuliskan tagihan di minggu tersebut. Contoh, teman-teman mau beli pulsa atau misalnya mau beli
token listrik ya kan. Token listrik itu khusus yang tadi ya, listriknya memang berbentuk token. Terus di sini juga teman-teman tentukan groceries, barang-barang apa yang habis seperti minyak, terigu. Aduh, jangan ngomongin minyak Bun Ai, lagi menyakitkan banget hati sama harga minyak. Sabar ya. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rezekinya kepada kita. Amin. Terus kita juga nulis nih, misalnya mau belanja sayur berapa. Pokoknya bener-bener kita lihat prioritas di minggu tersebut apa nih yang habis. Itu. Nah, sisanya yang tadi Bun Ai bilang 2.500.000 kita bagi menjadi 5, udah kita untel-untel. Bahasa mana tuh untel-untel ya? Kita untel-untel sama karet gelang, dan setiap minggunya kita ambil satu. Nah, yang satu nggak usah dikaretin, nggak apa-apa, karena itu akan masuk ke dana cadangan sebenarnya. Jadi itu ya metode karet gelang, simpelnya memisahkan dulu nih seluruh kewajiban, baru nanti kebutuhan yang bisa dinego kita bikin skala prioritas setiap minggu. Metode ini cocok banget bagi kamu yang selalu pengen jalan-jalan di setiap minggu tapi nggak mau kebablasan. Contohnya adalah Bun Ai. Bun Ai udah gunain metode ini sekitar 3 bulanan dan ternyata ampuh banget, aman sampai gajian. Jadi teman-teman mau coba metode karet gelang? Boleh langsung dicoba aja. Kalau berhasil jangan lupa ya bagikan pengalaman keberhasilan teman-teman untuk mengatur keuangan ya, dengan menuliskan story dan tag ke keluarga _Bun Ai. Thank you banget teman-teman. Pokoknya ngatur uang itu tuh benar-benar harus sesuai sama support system kita, kepribadian kita, lingkungan. Jadi nggak ada rasa bosen, nggak ada rasa frustasi, nggak ada ngerasa aku tuh nggak pantas ngatur uang, nggak ya. Karena uang biar gimana pun benda mati, dan kitalah yang mengarahkan kemana ia harus pergi. Puitis banget ya di akhir bulan ya. Jadi itu ya teman-teman yang bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video Bun Ai selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.